Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Iva, selaku host dalam kegiatan podcast HMIF kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita bakalan ngebawain sesuatu mengenai Des Natalis HMIF Filkom UB. Nah, Des Natalis itu sendiri apa sih? Des Natalis itu merupakan salah satu program kerja dari PSDM MI Filkom UB yang bertujuan untuk merayakan Hari Jadi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat penting atau guest star, yaitu dari Kepala Program Studi Teknik Informatika, yaitu Bapak Aditya Bawiyuga. Halo Pak Adi. Halo Mbak Iva. Iya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, iya. Nah, tadi sebelum kesini Bapak ngapain aja nih Pak? Tadi kita ada beberapa rapat juga dengan pimpinan fakultas. Iya. Jadi kita ada rencana juga untuk mengajukan proposal berkaitan sama pengelolaan kegiatan MBKM. Lagi hype in ya sekarang ya teman-teman kegiatan MBKM. Jadi ini juga menjadi salah satu program unggulan Prodi juga. Mungkin hampir setiap semester mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM di Prodiktif itu selalu paling besar di Filkom jumlahnya. Jadi kita pengen memaksimalkan lagi supaya juga inline antara kegiatan MBKM itu juga dengan aktivitas pembelajaran yang ada di Prodi. Oh, iya. Kalau boleh tahu sendiri dari MBKM untuk yang tahun ini itu kebanyakan ikut dalam programnya apa tuh Pak? Oke, jadi secara garis besar kita ada dua stream besar gitu ya. Iya. Ada yang ikut ke Bangkit dan ada yang ikut ke MSIB. Kita sebagian besar teman-teman ikut ke yang skema studi independen. Jadi kalau nggak salah yang Bangkit di angka kami sekitar 59 mahasiswa. Sisanya itu ikut yang MSIB dengan berbagai variasi kegiatan dan juga variasi mitra. Ada yang di beberapa di Binar Academy, kemudian juga ada yang di Gojek juga ada kalau nggak salah. Juga beberapa mitra-mitra yang lain yang juga berkontribusi di kita. Oh iya. Oke, setelah itu mungkin kita langsung aja ya Pak lanjut ke topik yang pertama kita, yaitu mengenai Des Natalis sendiri. Yang pertama saya ingin membahas mengenai sejarah dari Filkom itu sendiri Pak. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui kan sebelumnya di UB itu belum ada nama Fakultas Ilmu Komputer ya Pak. Adanya mungkin dari yang program studi teknik itu namanya dari teknik perangkat lunak, kemudian dari FMIPA itu ada ilmu komputer. Nah, itu bagaimana tuh Pak sejarahnya bisa bergabung? Oke. Jadi dulu itu seingat saya di UB itu memang belum ada fakultas yang memang secara khusus berkecimpung di bidang ilmu komputer ya. Dulu kalau di elektro itu seingat saya itu sudah agak lama, sejak mungkin tahun 2003 ya kalau nggak salah, itu sudah ada namanya keminatan. Oh, iya. Keminatan komputer, kalau nggak salah namanya paket C kalau nggak salah kalau di elektro ya. Terus kemudian di tahun 2000-an juga itu sudah mulai berdiri prodi ilmu komputer di MIPA. Jadi satu di MIPA, satu di elektro. Nah kemudian sekitar tahun 2011 ada dinamika-dinamika yang terjadi di UB sehingga beberapa kita menyebutnya founding fathers ya, Bapak Ibu dosen yang sangat berjasa sekali dalam perkembangan atau keberadaan dari Filkom itu kemudian bersepakat untuk membuat dalam tanda kutip fakultas baru. Cuman namanya dulu belum fakultas. Namanya adalah program. Jadi hampir bersamaan dengan kalau teman-teman di kedokteran gigi dulu namanya juga bukan fakultas tapi masih program juga. Jadi dulu namanya Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau PTIK. Itu mulai 2011. Prodinya kalau nggak salah dua waktu itu ada TIF sama SI. Ya, terus kemudian berkembang lagi di 2015 akhirnya perubahan status dari program akhirnya berubah menjadi fakultas. Nah, mungkin perbedaan utamanya kalau di program itu tidak ada senat. Tidak ada senat, tapi kalau di fakultas kita sudah punya senat sendiri sejak 2015. Dan sejak 2015 itu kita juga Filkom juga terus mengembangkan diri. Kalau dulu cuma 2 prodi, sekarang kita sudah punya sekian banyak prodi ya. Punya 6 prodi, 3 di prodi di bawah pengelolaan dari Departemen Teknik Informatika, yang 3 di bawah Departemen Sistem Informasi. Dan ini mungkin bocoran aja ya. Jadi insya Allah nanti sedang ada perencanaan pembukaan beberapa prodi baru. Prodinya apa? Nanti aja ya. Baik Pak. Berarti 6 prodi tadi itu merupakan perpecahan dari 2 yang teknik informatika kalau dan SI itu ya Pak? Tekkom itu dulu dari pecahan dari TIF ya, dulu peminatannya teknik komputer.
Jadi kalau ada mahasiswa angkatan 2013 itu beberapa itu masih lulus sebagai sarjana teknik informatika. Gelarnya masih Eskom bukan ST. Oh iya. Tapi keminatannya adalah keminatan sistem komputer. Tapi setelah itu kemudian pecah menjadi prodi gitu. Oh iya, baik. Nah, untuk kemudian dari bidang teknik informatikanya sendiri, kan dulu itu belum masuk zaman teknologi seperti sekarang ya Pak. Nah, itu bagaimana perkembangannya dari sebelum Bapak masuk ke era kita yang sekarang, pandemi, semua digital gitu sampai sekarang? Ya, kalau boleh dibilang sekarang prodi berjenis informatika, saya tidak hanya membatasi teknik informatika ya, informatika dan turunannya gitu ya, mulai dari SI, kemudian intinya bidang ilmu komputer ya, kita secara generik seperti itu. Itu perkembangannya selama kurun waktu 2 dekade terakhir, 20 tahun ini, perkembangannya sangat pesat sekali. Ya, jadi dulu itu informatika ini kan sebenarnya memang disiplin ilmu yang dikembangkan dari satu sisi itu elektro, di sisi yang lain adalah matematika. Jadi istilahnya induknya gitu ya. Jadi induknya itu adalah elektro dan informatika. Itu kemudian melebur jadi satu, kemudian muncul keilmuan baru. Dulu namanya computer science atau ilmu komputer. Di beberapa kampus itu sudah ada sejak awal tahun 90-an. Contoh misalkan di ITS, itu saya juga alumni dari ITS juga, itu sejak tahun 89 itu sudah ada prodi informatika, teknik informatika. Dulu pecahannya dari elektro. Kalau mungkin di Filkom ini kan pecahannya dari elektro sama ilmu komputer. Di ITB juga sama, sekitar awal tahun 80-an, 90-an itu sudah mulai. Dan seiring berjalannya waktu, ini juga akhirnya prodi informatika ini menjadi semakin luas dan semakin dalam keilmuannya, gitu ya. Kalau dulu mungkin keilmuan kita hanya terbatas di bidang misalkan soft computing, jadi algoritma gitu ya, kemudian networking, jaringan, sama pemrograman, gitu ya. Nah, tapi sekarang teman-teman bisa lihat bidang informatika itu menjadi sangat luas sekali, gitu ya. Jadi ada yang dari computing tadi itu berubah jadi AI, data science, gitu ya. Dari programming itu sekarang sudah berkembang lagi dari disiplin rekayasa perangkat lunak, berkembang lagi jadi disiplin ilmu baru, misalkan ilmu tentang interaksi antara manusia dan komputer. Ya, kalau sekarang mungkin teman-teman populernya dengan istilah UI sama UX gitu ya. Nah, itu kan perkembangan dari programming. Orang butuh develop aplikasi, kemudian butuh berinteraksi dengan penggunanya. Jadi semakin luas. Kemudian networking, kita dulu kalau ngomong networking itu selalu melihat networking sebagai sebuah ilmu konvensional gitu ya. Jadi berhubungan dengan perangkat keras gitu ya. Sekarang kalau kita berbicara networking, almost everything is virtualized. Jadi semua perangkat-perangkat di networking itu sudah mulai mengarah ke virtualisasi. Kemudian sudah mulai mengarah ke perangkat jaringan sebagai komponen software. Jadi direpresentasikan sebagai software. Jadi kalau saya bilang switch itu sekarang bisa jadi dua. Jadi physical switch atau virtual switch. Itu kan sangat luas sekali dan dari sisi keilmuan juga sangat mendalam sekali gitu ya. Sehingga sekarang memang salah satu trennya adalah informatika ini karena bidang ilmunya sudah luas dan dalam, maka sudah saatnya juga lahir prodi-prodi baru gitu ya. Sebagai turunan dari sini. Mungkin kalau teman-teman di kampus lain mungkin ada prodi data science ya, ada prodi AI, ada prodi cyber security juga ada gitu ya, ada prodi rekayasa perangkat lunak gitu ya, itu ada di luar gitu. Dan itu juga pecahan dari informatika gitu. Apalagi sekarang musimnya pandemi ya, jadi perannya kita itu jadi semakin, perannya teman-teman ya, terutama teman-teman di informatika nanti akan jadi semakin besar. Karena apa? Karena semuanya sekarang transformasinya ke arah digitalisasi. Kalau dulu itu masih malu-malu ya digitalisasinya, sekarang kita mau nggak mau dipaksa untuk itu. Contoh misalkan kalau dulu orang itu enggan untuk melakukan meeting itu secara daring. Maunya kalau meeting ya fisik aja ketemu gitu ya. Nah sekarang dengan pandemi ini karena kita nggak bisa ketemuan secara fisik, akhirnya kita dipaksa untuk bertransformasi. Jadi di satu sisi memang pandemi itu adalah ya musibah ya, kita tidak bisa memungkiri itu. Tapi di sisi lain pandemi selalu membawa perubahan, jadi selalu mendorong percepatan perubahan.
Kalau begitu untuk di teknik informatikanya sendiri itu bagaimana sih Pak perubahan yang signifikan yang terjadi gitu? Oke, kalau di bidang informatika tadi saya sampaikan ada perkembangan peluasan keilmuan, juga pendalaman keilmuan. Benar. Itu juga menjadi salah satu perubahan yang kita bisa lihat. Kemudian perubahan yang kedua kalau kita lihat dari sudut pandang prodi, ini dari sisi mekanisme belajar kita. Kalau dulu mungkin sebelum adanya pandemi yang disebut dengan belajar adalah kita ketemu di kelas gitu ya. Cuman sekarang dengan adanya seperti ini, belajar itu ternyata bisa kita lakukan dengan dua metode. Bisa sinkron, bisa asinkron ya kan. Kalau sinkron berarti teman-teman berinteraksi langsung secara live gitu dengan dosennya. Oke, sinkron pun bisa dua, bisa daring, bisa luring gitu ya. Atau bisa hybrid juga. Terus kemudian kalau asinkron teman-teman juga bisa lewat video, kemudian melakukan aktivitas self-based learning. Ya, jadi memang salah satu dampaknya adalah terjadi perubahan paradigma pembelajaran. Sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Jadi konsep blended learning, konsep asinkron sinkron itu bukan sesuatu hal yang baru, sudah lama sebenarnya ya. Cuman itu menjadi ada relevansinya ketika sekarang kita ketemu di pandemi. Ya mungkin kalau misalkan sebelumnya kita pas SMA sebelum pandemi belum mengenal sinkron asinkron, sekarang udah mengenal gitu ya Pak. Oke, baik. Nah kemudian untuk selanjutnya dari Bapak Adi sendiri, mengapa sih Pak kok memutuskan untuk terjun di profesi informatika gitu? Informatika, oke. Kalau informatika salah satu yang mungkin mendorong adalah kegemaran untuk ngoprek komputer. Ya, jadi kegemaran itu sudah sejak SMP. Jadi sejak SMP itu sudah mulai menginstal Linux gitu ya. Itu kan umumnya masih pakai Windows teman-teman ya. Itu sudah mulai ngoprek Linux gitu ya. Sudah mulai senang baca-baca majalah tentang komputer gitu ya. Sudah mulai dikit-dikit belajar programming, cuman nggak terlalu intens juga gitu ya. Terus dari SMA juga hobi itu keterusan gitu ya. Terus kemudian berlanjut untuk menekuni bidang komputer sampai sekarang. Berarti memang sudah minat dari dulu ya Pak, dari sejak kecil seperti itu. Oke, nah untuk cerita dari Bapak sendiri kan tadi awal masuk TIF, terus menemukan perubahan-perubahan. Gimana sih Pak ceritanya kemudian menjadi kaprodi gitu di TIF? Jadi kaprodi ya? Jadi kaprodi ini kecelakaan ya? Enggak ya, bercanda. Jadi dulu kaprodinya kan Pak Agus Wahyu ya, yang sekarang jadi wakil dekan 2. Jadi ya waktu itu Pak Agus Wahyu sudah selesai masa jabatannya, kemudian istilahnya juga merekomendasikan beberapa orang. Nah salah satunya saya juga direkomendasikan. Saya nggak tahu kenapa ya, sampai sekarang saya juga belum pernah nanya ke Pak Wiwit kok kenapa saya dipilih gitu ya. Ya apapun itu, ketika akhirnya Pak Dekan memutuskan dan keluar surat tugas dari rektor, ya harus kita laksanakan. Nah, kemudian selama menjabat menjadi kaprodi nih Pak, permasalahan dan suka duka seperti apa sih yang sering Bapak temukan? Oke, suka duka. Enaknya banyakkan sukanya apa dukanya ya? Sukanya dong Pak. Sukanya dulu ya? Iya, sukanya. Sukanya dulu. Kayaknya saving the best for the last gitu ya. Jadi dukanya dulu aja ya. Boleh Pak. Dukanya dulu aja. Dukanya ini lebih banyak kalau kita menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah. Jadi istilahnya gini, prodi ini jadi kalau orang tinju itu jadi samsaknya gitu ya. Jadi dosen komplain tentang mahasiswa kemana? Ke prodi juga. Mahasiswa komplain tentang dosennya yang nggak bisa dihubungi misalkan, ya prodi juga. Orang tua, Pak, anak saya kok nggak lulus-lulus ya? Komplainnya kemana? Ya ke prodi juga gitu ya. Jadi di awal-awal saya menjabat di 2020 itu sempat agak kaget dan agak kepikiran juga ya, wah komplainnya banyak banget gitu. Jadi ada orang tua yang bertanya anaknya kenapa kok begini, ya harus dijelaskan satu persatu. Terus kemudian ada mahasiswa yang mungkin nyari dosen pembimbingnya tapi kok nggak direspon-respon karena waktu itu kan pandemi ya. Nah itu juga kita jadi jembatannya. Itu mungkin kalau lagi ketemu masalah dengan mahasiswa itu yang mungkin harus dicari kebijakannya. Karena bisa jadi yang diperlukan itu aturan biasa itu mungkin udah nggak bisa dipakai. Ya, misalkan mahasiswa terlambat upload proposal skripsi, kan seharusnya sudah nggak bisa kan? Tapi kan harus ada
harus ada kebijakan gitu ya. Iya, kebijakan. Kita minta ke jurusan untuk dibukakan akses atau seperti apa. Atau misalkan mahasiswa ternyata, ini juga ada, mungkin jadi teman-teman juga jadi concern ya. Iya. Ada mahasiswa itu yang sampai semester ke-13 baru menyadari kalau kuliahnya masih kurang. Semester 13 loh. Jadi kalau semester 13 itu kan logikanya bahasa Jawanya ya, senemen-nemennya gitu ya. Iya, parah-parahnya. Parah-parahnya gitu ya. Itu paling enggak kan tinggal skripsi aja gitu ya. Iya. Mata kuliahnya udah beres semua. Ini enggak. Jadi semester 12 itu masih baru lulus sekitar 120-an SKS. Padahal kalau mau lulus kan 144. Iya. Ya kan? Kurang 20 SKS. Dan dia nggak menyadari. Kalau dilihat dari track record KRS-nya, dari mulai semester 10, 11, 12, dia nggak program apa-apa selain skripsi. Aneh kan? Aneh kan? Nah, itu juga beberapa kasus kita temui seperti itu. Itu yang membuat gitu. Terus kemudian hal-hal yang lain yang mungkin menjadi concern, misalkan kalau kita dengan sangat terpaksa meminta mahasiswa untuk mengundurkan diri. Karena memang udah nggak bisa ditolong. Misalkan ya, sisa semesternya dia tinggal 2 semester. Tapi dia baru lulus katakanlah nggak sampai 100 SKS. Padahal 1 semester itu dia hanya bisa ngambil 24 SKS maksimal. Nah kalau seperti itu kalau diterusin kan juga ya memang kalau secara sistem ya di UB masih memungkinkan itu lanjut, bayar itu masih bisa, bayar SPP daftar ulang masih bisa. Tapi ketika kita ketemu kondisi seperti itu kan kasihan sebenarnya. Kalau kita nggak meminta dia untuk mengundurkan diri, kemudian kita minta untuk mereka untuk bayar gitu ya, ya kita senang aja nerima uangnya gitu ya, jadi memasukkan. Cuman kan tetap nggak bisa ditolong akhirnya kan gitu. Jadi kita punya beban moral yang nggak enak gitu ya. Kita sudah nggak bisa sudah nggak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan, tapi dia masih bayar. Nah itu yang kemarin sempat menjadi jadi dalam tanda kutip juga jadi beban juga gitu ya buat saya. Nah akhirnya mulai beberapa semester terakhir ini Prodi itu melakukan evaluasi semester di awal semester. Jadi bagi mahasiswa yang kita cek gitu ya, kita punya datanya kita olah gitu ya, kita olah kemudian kita cek kalau ada mahasiswa yang nilai dia atau D plusnya lebih dari 10%, gitu ya, atau misalkan udah semester 8 ke atas gitu ya, tapi SKS lulusnya masih di bawah 120 SKS. Nah, ini kan mengkhawatirkan gitu ya. Nah itu kita kirimi email, semuanya, karena jumlahnya juga kadang-kadang nggak sedikit. Kalau kita panggil satu persatu nggak mungkin. Jadi kita kirim email, kita kasih notifikasi ke mereka. Ini loh status akademikmu bermasalah, tolong konsultasi dengan dosen PA-nya. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau memang sudah nggak bisa diselesaikan, maka alternatif yang paling memungkinkan adalah mengundurkan diri. Gitu ya. Jadi saya selalu menyampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah nggak memungkinkan lagi, saya selalu sampaikan bahwa mengundurkan diri itu bukan aib. Karena tiap orang itu bisa jadi punya kelebihan masing-masing gitu ya. Bisa jadi dia kuliah di informatika itu nggak cocok, karena mungkin bukan pilihannya sendiri. Benar. Atau pilihan sendiri tapi dia waktu itu nggak tahu konsekuensinya kalau kuliah di informatika itu seperti apa gitu ya. Benar. Nah kalau sudah seperti itu, saran saya kalau mau mengundurkan diri itu bukan sesuatu yang aib gitu ya. Jadi bisa jadi dia di prodi yang baru nanti dia akan menemukan dirinya di situ gitu, dan malah bisa mengembangkan karirnya dari situ. Jadi selalu saya sampaikan ke teman-teman yang memang sudah nggak memungkinkan lagi seperti itu. Dan itu cukup berat kadang-kadang. Kadang-kadang orang tuanya juga nangis, mahasiswa juga nangis, tapi ya gimana lagi gitu. Sudah nggak bisa ditolong lagi ya sebaiknya mengundurkan diri daripada bayar tapi kemudian nggak bisa lulus kan kasihan gitu ya. Lebih kasihan lagi. Itu hal yang agak menyedihkan kadang-kadang gitu ya. Cuman kalau yang menyenangkan ya juga banyak. Kalau kita bisa ngelihat banyak dari mahasiswa itu yang lulus, itu kita juga senang gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan ada buahnya. Itu yang menurut saya menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Atau kalau kita ngelihat teman-teman udah lulus, kemudian udah bisa berkarir dimanapun itu ya, tidak hanya di perusahaan-perusahaan besar, misalkan mereka jadi entrepreneur atau mereka kerja sebagai seorang
ya mungkin di pemerintahan gitu ya. Apapun itu, ketika mereka bisa mengembangkan karirnya, kita udah seneng banget. Kita nggak minta apa-apa, tapi kita ngelihat itu, oh udah seneng nih mahasiswa saya udah sukses, lagi. Ya. Ya mungkin ini sih Pak, saya agak tertarik sama pembahasan mengenai yang duka tadi ya Pak. Ya. Nah itu padahal kan sudah dibentuk kurikulum teknik informatika ya Pak. Tapi itu masih terdapat permasalahan seperti itu ternyata. Iya masih. Jadi ada banyak sisi yang kita lihat ya selama ini ya. Iya. Yang pertama mungkin awareness. Jadi saya menemukan sebuah fakta bahwa mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu ya, sebagian itu awareness-nya kurang untuk kuliahnya. Iya benar. Jadi masih membawa mindset ketika dia sekolah, semua harus diingatkan gitu ya, semua harus dikasih notifikasi kalau mau kalau mau ada event tertentu gitu ya. Jadi tidak secara proaktif mencari informasi. Itu yang salah satu yang menjadi penyebab juga. Jadi contoh tadi ya, mahasiswa sampai semester 12 atau 13 itu baru selesai 120 dan dia nggak aware. Itu kan sesuatu hal yang sangat mengecewakan juga gitu ya. Itu sih. Mungkin faktor lain ya juga ada faktor dari kita sebagai dosen, mungkin juga belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Itu juga bisa kita akui juga gitu ya. Jadi ya terus kita perbaiki bersama. Dari sisi prodi juga memberikan informasi secara periodik ke mahasiswa, ya kita juga mendekati para dosen. Baik. Nah mungkin selanjutnya kita ke beralih topik ya Pak. Ya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai sejarah, kemudian mengenai permasalahan suka duka menjadi kaprodi. Nah untuk selanjutnya itu seperti yang kita ketahui ya Pak, di lingkungan informatika UB sendiri itu cenderung mahasiswanya itu pasif gitu, baik di organisasi maupun di kepanitiaan gitu. Nah dilihat dari hal tersebut tuh bagaimana cara Bapak untuk memperbaikinya upayanya Pak? Oke, baik. Jadi yang salah satu yang menjadi temuan kami ya, di prodi maupun di jurusan itu adalah tingkat partisipasi mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan ilmiah. Jadi gini, kalau dulu saya memahaminya gini, kalau mahasiswa itu ada dua jalur. Kalau dia tidak terlalu gemar dengan sesuatu hal yang ilmiah, dia akan mencari kegiatan kemahasiswaan. Iya, benar. Atau sebaliknya gitu ya. Benar. Kalau saya nggak suka kegiatan kemahasiswaan, tapi saya sukanya kegiatan ilmiah, maka dia akan lari ke situ. Iya. Yang satu jalurnya gabung ke lab, yang satu jalurnya ikut BEM, ikut himpunan dan seterusnya. Itu yang selama saya kuliah dulu, saya ngelihat teman-teman saya begitu gitu ya. Nah kalau sekarang itu ada jalur ketiga. Jalur ketiga adalah jalur kafe gitu ya. Oh iya, benar. Jadi nggak di kampus tapi seringnya malah di kafe gitu ya. Nongkrong. Nah itu yang menjadi salah satu concern. Kita melihat temuan itu bahwa teman-teman ternyata nggak terlalu sering datang ke kampus. Bahkan sebelum pandemi itu saya merasa suasana akademik itu nggak terlalu terlihat atau kerasa gitu ya, nggak terlalu kerasa. Jadi kita ngelihat mahasiswa kok lebih sering di luar gitu ya. Padahal mahasiswanya Filkom khususnya di TIF itu kan jumlahnya banyak. Itu yang saya lihat juga seperti itu kondisinya. Nah akhirnya setelah kita coba analisis, mungkin salah satu akarnya pertama dari sisi ketersediaan tempat untuk mahasiswa mengeksplorasi diri. Ya mungkin kalau di tempat yang lain bisa jadi lab itu dibuka lebar-lebar buat mahasiswa gitu ya. Tapi mungkin di Filkom tradisi itu belum terlalu kuat. Kita kan fakultas baru ya. Fakultas baru itu kecenderungannya masih mencari pola tradisi. Jadi tradisi itu juga berkontribusi langsung terhadap suasana di kampus. Jadi salah satu yang saya cermati adalah lab. Jadi lab itu belum sepenuhnya bisa mengakomodasi mahasiswa yang mau mengeksplorasi. Padahal kalau mahasiswa itu mau sering-sering ke lab, nggak harus semua sih. Mungkin satu angkatan 5 orang di lab apa, 5 orang di lab apa. Dia di situ gitu ya. Mungkin pertama-pertama nggak ngapa-ngapain, tapi kemudian kan bisa ketemu sama dosen, mengeksplorasi, dikasih topik. Ya, mereka melakukan pembelajaran mandiri. Nah, ketika itu kemudian dia bisa ngajak temennya. Dari situ bisa muncul embrio orang-orang yang punya semangat, punya potensi. Nah larinya kemana? Larinya bisa ke macam-macam, ke lomba bisa, ke riset juga bisa, bahkan ke project pun juga bisa. Itu yang saya pahami semestinya lingkungan pendidikan yang berbasis komputer
itu pilar utamanya adalah lab. Nah, kalau labnya itu tidak membuka diri, tidak membuka ke mahasiswa, maka ini akan jadi kondisinya jadi seperti ini salah satunya. Yang kita juga evaluasi dan kita akui juga mekanisme pembelajaran kita juga perlu evaluasi dari kurikulum, kemudian mekanisme dosen itu menyampaikan materi, barangkali mungkin kita sebagai dosen itu belum banyak men-challenge teman-teman mahasiswa dengan challenge yang baik gitu ya, dengan tantangan-tantangan di perkuliahan. Itu yang kedua. Tapi di sisi lain juga ada faktor dari mahasiswa juga. Kadang-kadang dosennya udah ngasih challenge, tapi nggak mau belajar mandiri gitu ya. Ya. Jadi maunya dikasih materi terus, gitu. Maunya dikasih terus, nggak mau melakukan eksplorasi. Padahal kalau kita bicara komputer, ya itu bisa berkembang sampai saat ini juga karena eksplorasi, kemauan untuk melakukan eksplorasi. Itu sih. Jadi singkatnya kita di prodi dan di jurusan sedang mengusahakan untuk mengkoordinasikan dengan lab-lab yang ada. Kalau bisa kita membuka lab itu untuk mahasiswa juga. Jadi mungkin nanti ada ya pengelola lab, gampangannya gitulah. Iya. Lab itu dikelola juga mulai mahasiswa bertanggung jawab terhadap keamanan di labnya juga. Tapi mereka kita kasih tempat sehingga bisa ngumpul bareng di situ. Itu mungkin yang kita pelan-pelan mulai untuk mengangkat itu ke sana. Tuh, terus kemudian kita juga berusaha melakukan perbaikan atau pembenahan di mata kuliah kita. Kita perbanyak yang model-model case study itu juga kita perbanyak. Ya. Berarti nanti mungkin kayak mulai dicanangkan untuk pembentukan asisten laboratorium seperti itu. Bisa jadi kita pengennya mengarah ke sana, bahwa kalau selama ini kan asisten praktikum itu open recruitment gitu ya. Benar. Jadi kalau butuh baru rekrutmen gitu ya, nggak ada pembinaan lanjutan gitu ya. Nah, ini kita melihat itu jadi masalah. Jadi salah satu masalahnya kita kadang-kadang kalau nyari asisten agak susah untuk mata kuliah tertentu. Nah, ini kalau kita berhasil membuka diri untuk mahasiswa, tentu ini menjadi keuntungan dari sisi lab juga ada keuntungan, dari sisi prodi juga teman-teman mahasiswa juga punya experience. Ya, itu sih. Ya mungkin itu kemarin menjadi salah satu keresahan saya juga ya Pak. Kan kayak kita ditawari untuk menjadi asisten praktikum gitu, tapi nggak dikasih tempat. Iya, tidak dikasih tempat atau mungkin tidak dikasih sebuah pembelajaran seperti itu ya Pak. Jadi harus belajar sendiri kemudian mengajar gitu. Ya, ini jadi concern kita juga. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita bisa perbaiki dengan melibatkan teman-teman di lab. Ya baik. Nah untuk selanjutnya nih Pak, yang kita ketahui kan di era pandemi seperti sekarang mahasiswa itu juga menjadi semakin pasif ya, terutama di kelas pada saat pembelajaran gitu. Nah pasti Pak Adit juga pernah menemui mahasiswa yang dipanggil tetapi tidak menjawab dan sebagainya gitu. Nah cara yang Bapak lakukan sendiri itu seperti apa? Oke, ini juga permasalahannya permasalahan yang cukup ya sering kita temui ya dalam pembelajaran daring itu. Kadang-kadang saya pribadi itu bukan dosen yang meminta mahasiswa untuk menyalakan kamera. Karena saya tahu mungkin teman-teman yang lagi pembelajaran daring bisa jadi belajarnya nggak pakai internet yang kencang gitu ya, nggak pakai wifi, mungkin pakai tethering. Kuotanya mungkin kalau kita paksa mereka buat nyalain video kan kasihan juga. Benar. Sehingga saya pribadi itu nggak pernah meminta mahasiswa untuk menyalakan video, mungkin hanya event-event tertentu aja. Tapi ada konsekuensi lainnya gitu ya, kalau nggak menyalakan video itu biasanya mahasiswanya nggak di tempat kadang-kadang. Iya benar. Ya, jadi laptopnya ada, mahasiswanya tidur di sampingnya gitu ya. Kalau nggak dipanggil nggak nyaut gitu ya. Iya. Itu yang menjadi concern juga. Nah, gimana mungkin menyiasatinya? Kita kan mulai semester ini kita juga mencoba untuk memberikan porsi penilaian untuk keaktifan. Jadi keaktifan itu menjadi bagian dari proses penilaian juga. Jadi ketika orang bertanya kemudian memberikan pendapat itu juga menjadi bagian dari penilaian. Ini yang kita coba masukkan itu. Terus kemudian kita juga melibatkan beberapa tools tambahan. Kayak misalkan saya semester ini mengajar mata kuliah namanya komputasi awan, cloud computing. Nah kita melibatkan lab virtual yang kita punya kerjasama di situ. Kita punya kerjasama dengan AWS, salah satu cloud provider terbesar di dunia. Kita punya kerjasama dengan salah satu lininya, perusahaannya namanya AWS Academy. Jadi kita punya kerjasama yang saat ini sedang berjalan. Itu kita salah satu mitra dari AWS Academy untuk menyediakan pembelajaran berbasis cloud computing. Jadi mulai dari
Kita sedang menguji coba untuk selain mata kuliah cloud computing juga mata kuliah sistem operasi. Kita sediakan lab virtual, bekerja sama juga dengan AWS itu. Kita juga punya kerjasama dengan Red Hat. Ya, Red Hat salah satu provider juga. Nah, itu kita disediakan portal untuk pembelajaran mandiri, jadi self-based learning. Itu arahnya kita mau mencoba untuk memperbanyak kerjasama seperti itu. Yang Red Hat itu mungkin yang program salah satunya Red Hat Academy juga itu ya Pak? Iya, Red Hat Academy, betul. Kemarin saya sempat dengar juga mengenai Red Hat Academy. Jadi itu memang di satu sisi perusahaan itu juga butuh talent sebenarnya. Iya. Butuh talent atau talenta yang punya skill. Di sisi lain kita juga butuh memberikan sesuatu ke mahasiswa kita, pengalaman belajar yang berbeda gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya ujung dari proses akademi tadi itu ujungnya sebenarnya adalah sertifikasi, harusnya ke sana. Iya, benar. Ya, jadi mahasiswa kalau udah memasuki pembelajaran itu, kalau udah selesai sertifikasi, ujungnya ke situ sebenarnya. Nah, apa keuntungannya kalau sertifikasi? Teman-teman kalau punya cukup banyak sertifikasi, itu akan menunjang ketika teman-teman lulus. Karena biasanya orang ikut sertifikasi itu setelah kerja. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman sebelum kerja itu udah punya sertifikat, selain IPK itu juga akan sangat dipertimbangkan sekali. Artinya teman-teman punya skill. Perusahaan kalau mau nerima teman-teman, itu kalau mau ngasih training itu nggak perlu banyak-banyak trainingnya. Itu kan keuntungan buat perusahaan ya. Iya, benar. Jadi kita mencoba memfasilitasi itu. Dan kalau yang di konteksnya AWS, ini teman-teman kalau berhasil menyelesaikan course, jadi memang ada course versi asinkronnya, teman-teman akan dapat badge. Nah, dari badge atau lencana itu teman-teman kalau mau sertifikasi AWS yang basic itu bisa dapat diskon sampai 50%. Itu kerjasama, salah satu bentuk kerjasama kita juga. Iya. Nah, untuk selanjutnya itu kan terkadang kita itu dengar kata-kata orang tuh kalau misalkan soft skill itu penting sekali gitu untuk di dunia kerja selanjutnya gitu. Nah, sebagai orang yang sudah cukup lama terjun di dunia kerja sendiri nih Pak, dari Pak Adit kata-kata tersebut itu memang benar nggak sih Pak? Sangat benar sekali. Jadi kalau boleh dibilang porsi tingkat kesuksesan orang itu ada yang bilang 60%, ada yang bilang 70%, itu disumbang oleh soft skill. Sisanya disumbang oleh hard skill. Ya, itu kenapa teman-teman bisa lihat banyak orang yang sukses jadi pengusaha padahal akademiknya itu nggak bagus-bagus banget gitu ya. Mungkin lulusan SMA, lulusan SMP gitu ya, bisa jadi pengusaha. Kenapa? Karena soft skillnya menunjang baik gitu ya. Tapi ada juga yang sebaliknya, hard skillnya bagus tapi dia nggak bisa ngomong. Ya akhirnya karirnya ya berhentinya di situ-situ aja. Oke, saya kasih gambaran ke teman-teman ya. Misalkan gini, teman-teman bekerja di bidang software development, pengembangan perangkat lunak. Oke, pasti kalau teman-teman entry level masuk ke sebuah perusahaan, itu kan pasti nggak mungkin langsung jadi analis. Iya. Pasti paling minimal, paling maksimal ya. Iya. Paling maksimal jadi senior developer. Itu pun kalau teman-teman udah punya experience. Kalau belum punya, pasti masuknya entry-nya adalah junior developer. Ya. Teman-teman kapan bisa jadi analis? Teman-teman bisa jadi analis apalagi posisi lebih tinggi dari itu, posisi di manajemen, ketika teman-teman punya soft skill. Bisa dibayangin kalau teman-teman bisa ngoding tapi nggak bisa ngomong. Akhirnya nggak bisa apa? Nggak bisa menjelaskan programnya dengan baik. Atau di sisi lain teman-teman nggak bisa memahami requirement dari user. Kan kalau teman-teman jadi developer itu kan nggak cuma harus bisa ngoding, tapi harus bisa menerjemahkan dari user pengennya apa, Anda terjemahkan jadi program. Ya kan? Itu kan paling simpel kan, contoh paling simpel ya. Kalau teman-teman nggak punya kemampuan komunikasi, apa yang terjadi? Teman-teman tidak bisa memahami apa maksud orang lain. Itu satu hal. Yang kedua, teman-teman tidak bisa menawar. Ini jadi masalah juga. Jadi misalkan teman-teman di awal udah diskusi skop pekerjaannya A, B, C. Kalau nggak bisa diskusi, nggak bisa bargaining, nggak bisa tawar-menawar gitu ya. Teman-teman ketika udah selesai fitur A, B, C akan ditambahin lagi fitur D, E, F dengan harga yang sama. Jadi masalah tuh ya. Nah, ketika teman-teman mau upgrade karirnya, tidak hanya menjadi seorang junior programmer, mungkin bisa jadi senior atau mungkin analis atau lebih tinggi dari itu, mungkin posisi manager atau mungkin posisi
PM gitu ya, project manager. Nah itu tentu teman-teman harus mengupgrade skillnya. Paling minimal skill apa? Komunikasi. Satu, teman-teman harus bisa menjelaskan atau berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Itu satu. Yang kedua, teman-teman juga punya kemampuan untuk problem solving. Problem solving itu sangat penting sekali. Dan ini yang saya melihat teman-teman di informatika yang seharusnya jago problem solving, karena pemikirannya dibentuk dengan logika gitu ya. Tapi di perkuliahan faktanya saya cukup banyak menemui tidak jalan problem solving. Paling simpel ya, teman-teman ketika Pak saya menemui error, titik, nggak ada keterangan lanjutannya. Iya benar. Pak saya nggak bisa Pak. Saya dosen itu kan bukan dukun ya, bukan cenayang ya, kan nggak tahu errornya kenapa. Setiap error itu kan pasti ada message-nya. Iya. Paling simpel ya. Ada pesannya. Bagaimana kita bisa memulai untuk melakukan problem solving? Ya kita harus tahu problemnya, baru bisa solving ya. Problemnya apa? Kalau misalkan errornya apa? Error message-nya. Baru kita cari solving-nya. Iya. Nah kalau sekarang teman-teman mau melakukan solving sangat banyak sumbernya. Paling simple misalkan ya, ketemu error, Anda copy paste masukin ke Google. Ya kan? Ada banyak kan? Nah dari situ Anda bisa mulai nge-tracing, oh ini penyebabnya, oh ini akar masalahnya, baru kemudian diselesaikan. Nah kemampuan-kemampuan seperti itu yang saya pikir itu sederhana, tapi cukup banyak yang tidak mau dan tidak mungkin saya nggak bilang tidak mampu ya, yang masuk ke informatika itu pasti karena dia ilmu pasti ya, mungkin dari sisi kemampuan akademik mestinya tidak mengecewakan gitu ya, paling nggak minimal menengah ke atas gitu ya. Tapi seringkali tidak punya kemauan untuk melakukan problem solving, nggak mau menggali, ketemu masalah udah nyerah. Itu yang jadi concern. Itu yang kedua ya, problem solving. Kemudian yang ketiga adalah teamwork. Kita ngelihat teamwork itu juga menjadi concern karena teman-teman kalau kerja pasti nggak akan mungkin kerja sendiri, pasti kerjanya sama tim. Itu kalau teamwork itu nggak digali, dia menjadi masalah. Gitu. Ya mungkin salah satu contoh errornya tadi, misalkan lagi ngoding itu ya Pak, kadang saya lihat teman-teman pusing terus cerita gitu ternyata cuma kurang di bagian semikolonnya, kayak gitu-gitu. Kan simpel kan sebenarnya. Iya benar simpel. Kalau mau di tracking kan ngelihat dari barisnya, error baris itu berapa kan bisa dilihat dari situ. Bisa dilihat. Itu mungkin kurang ya awareness tadi. Iya, kemauan awareness untuk melakukan eksplorasi itu sih. Karena eksplorasi itu pintu awal menuju problem solving. Iya. Oke. Nah selanjutnya mungkin dari soft skill itu kadang ada juga ya Pak mahasiswa yang tadi contohnya mementingkan organisasi daripada akademik. Nah itu ada salah satu contohnya itu mungkin kayak ya udah jadi fokusnya ke organisasi terus gitu Pak, akademik dilupakan gitu. Nah pendapat Bapak sendiri mengenai hal tersebut tuh bagaimana? Kalau menurut saya harus dua-duanya. Teman-teman harus bisa membagi waktu sebenarnya. Jadi dua-duanya penting. Jadi teman-teman ikut organisasi juga penting karena itu mengasah teman-teman untuk soft skill. Yang mungkin tidak bisa diberikan 100% di perkuliahan. Teman-teman dengan mungkin berorganisasi kan ketemu dengan orang lain, berkomunikasi, ada dinamika kelompok, gitu ya, ada konflik, gitu ya. Konflik itu sangat penting sekali dalam sebuah tim. Kalau mungkin nggak ada konflik, kita nggak akan bisa mengetahui karakter orang lain. Gitu ya. Nah itu kan nggak didapatkan di perkuliahan. Kalau perkuliahan paling konfliknya sama dosen gitu ya. Iya benar. Nah, kalau di tim kan konfliknya, dinamikanya sangat banyak sekali. Apalagi timnya banyak, isunya macam-macam, nah itu akan terjadi dinamika. Nah itu justru dinamika seperti itu yang bisa mendewasakan teman-teman. Soft skill-nya bisa terasah di situ. Tapi apakah soft skill aja? Enggak. Teman-teman harus punya hard skill. Apalagi informatika ya, teman-teman paling minim bisa ngoding. Kan lucu, anak informatika nggak bisa ngoding itu kan lucu banget gitu ya. Ngoding itu ada di setiap semester ada. Oke. Dan ngoding itu bukan menghafalkan kodenya, tapi memahami problem solving tadi. Kembali dari requirement jadi problem solving, jadi sebuah program. Itu yang saya pikir penting, sama-sama pentingnya gitu ya. Oke. Cuman saya menyadari bahwa tidak semua mahasiswa itu punya minat yang sama. Ya, bisa jadi kecenderungannya lebih banyak ke organisasi atau sebaliknya kecenderungannya lebih ke akademik. Kalau saya pikir mau organisasi atau akademik, dua-duanya fine.
Yang tidak fan adalah yang tidak dua-duanya. Ya. Ke kafe Organisasi nggak ikut, akademiknya juga bermasalah. Larinya kemana? Larinya ke game. Ya, larinya ke nongkrong di kafe. Larinya kemana gitu ya. Nah ini yang menurut saya pribadi, ini yang justru bermasalah yang ketiga tadi, yang nggak kemana-mana gitu ya. Yang ke organisasi saya masih sangat mengapresiasi sekali. Apalagi yang ke akademik kita juga sangat mengapresiasi. Apalagi kalau dua-duanya bisa jalan. Mungkin teman-teman bisa ngelihat kakak kelasnya teman-teman yang baik di organisasi dan baik di akademik. Oke. Itu biasanya ketika lulus itu nggak sampai 2 atau 3 bulan itu sudah bisa bekerja di perusahaan yang bukan perusahaan yang biasa tapi perusahaan yang bagus gitu ya. Jadi walaupun itu bukan motivasi utama ya, motivasi utama jangan ke arah pekerjaan itu, tapi teman-teman mumpung mahasiswa ini punya kesempatan untuk mengeksplorasi. Nah, kemudian untuk Filkomnya sendiri itu kan seperti yang kita ketahui, Filkom itu fakultas termuda ya Pak di UB gitu. Dan untuk teknik informatika sendiri kan sekarang sudah berakreditasi B. Nah, masih berakreditasi. Sudah bagus Pak. Nah, kemudian untuk dari kualitas akademik sama mahasiswa itu kan sebenarnya mempengaruhi di dalam penilaian ya Pak. Nah, rencana seperti apa sih yang Bapak bawakan untuk kedepannya? Oke, baik. Ini juga menjadi concern kita, akreditasi kita masih B. Jadi saya tidak bilang sudah B, tapi masih B. Karena dengan ukuran informatika seperti ini, jumlah dosen, jumlah doktor, kemudian jumlah mahasiswa, seharusnya informatika sudah bisa A. Seharusnya. Berarti kan ada sesuatu hal yang lain yang masih perlu kita perbaiki. Modalnya sudah ada, tapi modal itu juga menjadi masalah karena kita juga punya challenge. Kita punya isu, terutama yang isu yang kita sedang gencar-gencarnya untuk menyelesaikan adalah jumlah student body kita. Student body kita masih cukup besar. Dan salah satu yang mungkin berkontribusi adalah teman-teman di angkatan 2015. Ya, waktu itu kan kita sempat merekrut jumlah mahasiswa cukup besar di produktif untuk angkatan 2015. Nah, sekarang ini menjadi challenge buat kita. Jadi itu yang menjadi penyumbang cukup besar untuk student body di informatika. Nah ini yang kita pengen menyelesaikan. Ya memang alhamdulillah dari sejak 2019, 2020, 2021 jumlah mahasiswa yang memprogram skripsi semakin turun. Nah, artinya kan kita di tiap semester itu sudah cukup banyak meluluskan mahasiswa. Tapi angka itu masih belum menggembirakan. Jadi kami di manajemen itu memang angkanya sudah turun, tapi belum terlalu menggembirakan. Kita nggak gembira dengan itu. Jadi masih mencari formulasi-formulasi yang bisa kita pakai untuk meluluskan mahasiswa dengan tempo waktu yang tidak terlalu panjang. Itu yang kedua. Jadi student body yang kedua adalah waktu lulus. Lulusan itu yang kita masih di atas 4, kalau nggak salah sekitar 4,4 tahun. Rata-rata kita masih di atas 4,4. Itu bukan skor yang baik. Jadi yang ideal itu sebenarnya kita memasukkan mahasiswa 240 misalkan satu angkatan, yang lulus di tahun yang sama itu paling tidak minimal 70% dari itu jumlahnya. Harusnya itu kalau kita nggak pengen numpuk mahasiswa terlalu banyak di akhir. Nah itu yang menjadi concern kita, salah satunya adalah terkait sama kelulusan. Ya ini kita alhamdulillah juga di angkatan 2018 itu sudah cukup banyak yang lulus 7 semester. Jadi mahasiswa-mahasiswa kemarin yang pernah ikut MBKM di semester 6, di semester 7 udah mulai memprogram skripsi dan alhamdulillah cukup banyak yang lulus. 4 tahun insya Allah kita juga cukup banyak yang 2018. Ini menjadi hal yang cukup menggembirakan. Tapi masih perlu kita upgrade lagi kecepatan teman-teman untuk menyelesaikan studinya. Jadi jangan dipikir prodi senang ya kalau mahasiswanya banyak, enggak juga gitu ya. Jadi kita pengennya banyak yang masuk juga banyak yang keluar gitu. Jangan banyak yang masuk kemudian banyak yang ketahan. Itu menjadi isu buat kami. Ya, ini harus kita juga selesaikan. Gitu. Nah, untuk teknik informatika sendiri itu kan sebenarnya peminatnya paling banyak ya Pak, setahu saya. Untuk di UB sendiri itu termasuk top 3 gitu. Top 3 yang peminatnya terbanyak. SNMPTN, ya? Iya, dengan SNM dan SBM. Nah, kemudian misi yang ingin Bapak bawakan sendiri atau rencana kedepannya itu
gimana sih Pak cara Bapak mengembangkan supaya nanti teknik informatika itu bisa terlihat lebih berkualitas begitu? Ya, satu yang kita cermati kalau urusannya dengan SNMPTN itu adalah jumlah peminat. Iya. Jadi kita memang jumlah peminat kalau dilihat dari tahun ke tahun itu memang ada kenaikan. Cuman kenaikannya tidak signifikan. Ini yang kita jadi PR juga. Jadi kita ya alhamdulillah masih nomor 3 ya di UB, di bawah apa ya, kedokteran ya. Iya, kedokteran Sama apa lagi, saya agak lupa satu lagi. Tapi itu masih perlu kita perbanyak lagi gitu ya. Jadi logikanya gini, kalau jumlah mahasiswa yang mendaftar semakin banyak, berarti kan tingkat persaingan akan semakin tinggi. Ya. Kalau persaingan semakin tinggi, maka yang masuk ke sini pasti kemampuan akademiknya juga akan semakin bagus. Iya. Ya logikanya kan begitu ya. Iya, benar. Sehingga kita mestinya juga punya program, di Prodi juga punya program untuk melakukan publikasi ke banyak SMA gitu ya, Iya. untuk menaikkan minat. Kita memang menyadari bahwa tingginya animo itu sebenarnya masih disumbang bukan oleh publikasi yang kami lakukan, tapi lebih banyak karena tren. Jadi tren informatika itu cukup tinggi sehingga peminatnya cukup banyak. Apalagi kita juga membawa namanya UB. Tapi sebenarnya kita ingin melakukan lebih dari itu, gitu ya. Pengen publikasi, bikin sarana-sarana publikasi ke lain sehingga peminatnya jadi tambah banyak. Itu yang pengen kita coba lakukan juga. Tuh. Terus kemudian kalau untuk terkait kualitas ya untuk pembelajaran juga kita mau tingkatkan. Kemudian partisipasi teman-teman di kegiatan MBKM, tentu MBKM yang berkualitas ya yang kita inginkan. Kalau kuantitasnya saya pikir sudah cukup baik, tinggal kualitasnya aja. Kualitasnya aja yang kita kuatkan, kita cari mitra-mitra yang memang bisa mengasah skillnya teman-teman gitu ya. Itu yang mungkin kita mau kuatkan. Kemudian kerjasama dan penguatan suasana di kampus itu juga kita ingin lakukan. Dan juga termasuk menyediakan alternatif skripsi. Jadi kalau bisa lulus jangan cuma satu jalur aja. Iya. Jadi kalau mungkin ada jalur tugas akhir yang itu bisa melibatkan mitra gitu ya, itu tentu menjadi jalur alternatif yang bisa menampung cukup banyak mahasiswa gitu ya. Kalau misalkan katakanlah tugas akhirnya bisa kita setting secara berkelompok gitu ya, berarti kan nyari topiknya kan nggak terlalu susah daripada kita ngasih topik mahasiswa satu-satu. Nah sekarang isunya kan mahasiswanya banyak, menyediakan judul skripsi kan juga harus banyak juga. Ujungnya apa? Ujungnya ketika mahasiswa mungkin nggak dapat judul skripsi, maka dia akan mencari judul skripsi sendiri. Kalau mencari judul skripsi sendiri yang kita temui, kadang-kadang judulnya aneh-aneh. Nah, atau mahasiswa itu sebenarnya nggak tahu apa yang mau dikerjakan, yang penting judulnya ada dulu. Nah ini yang masalah gitu ya. Nah itu akhirnya jadi berproses, akhirnya itu yang membuat studinya jadi lama. Hanya untuk menyelesaikan skripsi saja. Ini yang berusaha kita perbaiki bersama. Oke. Nah mungkin terakhir nih Pak ya. Di hari jadi informatika ini mungkin ada nggak yang ingin Bapak sampaikan nih ke teman-teman gitu, atau harapan yang ingin Bapak bawakan untuk mahasiswa informatika itu sendiri? Oke. Baik, saya mewakili Prodi dan juga jurusan dan fakultas mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman di himpunan mahasiswa informatika. Selalu saya sampaikan ke pengurus-pengurus yang bertemu dengan kami di Prodi dan jurusan, himpunan itu adalah mitra. Jadi himpunan bukan bawahan dari Prodi. Himpunan adalah mitra Prodi. Jadi Prodi itu tidak akan bisa melakukan semuanya sendirian gitu ya. Jadi terutama untuk konteks kegiatan kemahasiswaan, teman-teman di himpunan adalah mitra kami. Jadi yang namanya mitra ya, mari kita bekerja sama untuk melakukan banyak penguatan-penguatan di Prodi. Salah satunya isu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman itu adalah isu tentang suasana akademik. Suasana akademik itu ya termasuk partisipasi dalam organisasi, itu juga termasuk suasana akademik. Itu yang kita lihat masih sangat kurang. Nah ini tugas kita bersama untuk menjembatani itu supaya bisa lebih kuat lagi. Kalau suasana akademiknya membaik, saya bisa jamin teman-teman organisasinya juga akan lebih sehat. Ya karena lebih banyak teman-teman yang beraktivitas di dalam kampus, tidak di luar. Kalau di luar nanti aja waktu MBKM itu keluar kampus ya. Tapi sebelum itu teman-teman, ayo
kita mulai banyak beraktivitas di kampus. Kan setelah ini insya Allah kalau memang pandeminya sudah mulai turun, teman-teman sudah mulai diizinkan beraktivitas di kampus, ya mari kita ramaikan lagi gitu ya. Lebih ramai lagi orang yang diskusi gitu ya. Benar. Kan tempatnya sudah disediakan cukup banyak ya. Iya. Di lantai 4 itu ada selasarnya, di gazebo juga ada. Jadi tempat untuk teman-teman berdiskusi, mengembangkan pikiran itu jadi semakin banyak. Nah, ayo itu kita manfaatkan. Apalagi sudah ada gedung kemahasiswaan. Iya. Ya, jadi suasana diskusi itu yang kalau itu semakin banyak, saya yakin suasana akan membaik. Kalau membaik nanti teman-teman berorganisasi lebih gampang. Pikiran apapun itu ya. Jadi saya mengharapkan teman-teman juga membuka wawasannya, membuka idenya, diskusi, debat dan seterusnya itu yang menjadi roh dari sebuah organisasi gitu ya. Organisasi kalau nggak ada diskusi, nggak ada debat, nggak ada konflik, ya berarti bisa jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi itu yang perlu ada gitu ya, perlu ada dan perlu diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kami teman-teman ketika melakukan aktivitas apapun, teman-teman sekarang mahasiswa gitu ya. Saya mulai melihat ada kecenderungan transaksional. Jadi teman-teman mahasiswa sudah mulai agak transaksional. Ini tidak baik untuk pengembangan karirnya. Ya. Karena kalau transaksional berarti teman-teman hanya melakukan sesuatu kalau ada bayaran. Ya ada upahnya, ada bayarannya gitu ya. Upahnya itu bisa berupa apa? Bisa berupa SKS, bisa berupa uang gitu ya. Ya itu nggak salah, teman-teman mengejar itu nggak salah. Tapi jangan level transaksionalnya diturunkan juga. Kadang-kadang teman-teman perlu juga melakukan kegiatan yang teman-teman mungkin secara tangible benefitnya nggak dapat apa-apa. Contoh misalkan teman-teman berorganisasi itu kan nggak dapat tangible benefit, nggak dapat duit kan? Iya, benar. Nggak dapat duit, nggak dapat SKS. Tapi dibalik itu pasti ada intangible benefitnya. Teman-teman kenal dengan teman-teman yang lain, berinteraksi, skillnya akan lebih terasa daripada teman-teman yang tidak ikut organisasi. Nah itu ayo kita mulai mengurangi transaksional tadi. Jadi jangan transaksional boleh, tapi jangan kadang-kadang kita juga perlu melakukan kegiatan mungkin yang nggak ada benefit langsungnya, nggak apa-apa. Organisasi, kemudian teman-teman melakukan pengabdian masyarakat gitu ya. Saya pikir teman-teman di himpunan sudah cukup banyak kegiatannya, jadi ayo kita ramaikan lagi kegiatannya. Ya itu mungkin dari saya. Sekali lagi selamat berulang tahun teman-teman himpunan, tetap semangat mengelola organisasi gitu ya. Tantangannya masih cukup banyak, mari kita selesaikan bersama-sama. Ya. Oke. Nah mungkin terakhir kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Adit karena udah menjadi guest star kita yang keren sekali ya Pak pada hari ini gitu. Dan mungkin saya ucapkan selamat ulang tahun untuk HMIF Ilkom UB dan terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.